Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nurhuda dengan NIM 201105020024. Saya di sini akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Hafiz Al-Jabiri yang mengaku dalam matkul ekonomi makro Islam dengan berjudul kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Dalam kebijakan fiskal ekonomi Islam ini terdapat 4 macam yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah kebijakan fiskal, yang kedua fungsi kebijakan fiskal, yang ketiga kebijakan fiskal Islam, yang keempat kebijakan fiskal pada masa Rasulullah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjang perekonomian nasional. Perekonomian nasional maksudnya itu produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Dalam kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan ini didapat dalam pajak dan juga penerimaan bukan pajak, dan bahkan penerimaan yang berasal dari pinjaman atau bantuan dari negara atau luar negeri, dari negara lain atau dari luar negeri. Kebijakan fiskal di sini untuk mewujudkan sasaran pembangunan, tentunya di pertumbuhan ekonomi, kestabilan, dan pemerataan pendapatan. Fungsi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan salah satu subbidang pengelola keuangan negara yang sedemikian luas. Subbidang pengelolaan fiskal meliputi 6 fungsi, yaitu pertama fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi dan fiskal. Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi ini meliputi penyusunan nota keuangan dan RAPBN atau rencana anggaran pendapatan dan belanja negara, serta pengembangan dan perubahannya, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan fiskal dalam rangka kerjasama internasional dan regional, dan penyusunan rencana penerimaan negara. Yang kedua adalah fungsi penganggaran. Fungsi ini meliputi penyiapan, perumusan, dan penyelaksanaan kebijakan, serta perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknik dan evaluasi di bidang APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga adalah fungsi administrasi perpajakan. Pelaksanaan hukum formal ini dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan dan pembinaan. Yang keempat adalah fungsi administrasi kepabeanan. Fungsi administrasi kepabeanan menyiapkan perumusan kebijakan Departemen Keuangan dan standarisasi teknik bidang kepabeanan dan cukai, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai. Yang keempat adalah fungsi perbendaharaan. Fungsi ini meliputi perumusan kebijakan, standar, sistem, dan prosedur di bidang pelaksanaan penerimaan dan pengelolaan negara, pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah dan serta instansi pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengelolaan kas negara dan perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelola utang dalam negara dan luar negeri, pengelolaan piutang, pengelolaan barang milik kekayaan negara atau BMKN. Yang keenam adalah fungsi pengawasan keuangan. Untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan, menjaga agar kegiatan pengumpulan penerimaan dan pembelanjaan pengeluaran negara sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, menjaga agar pelaksanaan APBN atau anggaran untuk pendapatan belanja negara benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat 3 fungsi pokok kebijakan fiskal, yaitu yang pertama fungsi alokasi, yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dapat terpenuhi. Yang kedua adalah fungsi distribusi,
Maksudnya yang pada pokoknya mempunyai tujuan berupa terselenggaranya pembagian pendapatan nasional yang adil. Yang ketiga, yaitu fungsi stabilisasi, yaitu terjaminnya stabilisasi dalam pemerintahan suatu negara, termasuk dalam fungsi ini adalah terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai. Kebijakan fiskal Islami. Kebijakan fiskal ekonomi Islam ini diharapkan dapat melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Kebijakan fiskal Islami terdapat beberapa ciri. Yang pertama yaitu pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua yaitu sistem pajak proporsional. Maksudnya pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Contohnya misalkan kharaj yang artinya pajak tanah. Yang besarnya pajak ditetapkan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Yang ketiga yaitu perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Pada masa kenabian hingga masa kekhalifahan, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai bajakan fiskal. Namun seiring kemunduran zaman dalam pemerintahan Islam, sedikit demi sedikit ditinggalkan dan digantikan dengan kebijakan fiskal modern yang sekarang dikenal dengan sistem ekonomi konvensional. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah. Dalam kebijakan fiskal pada masa Rasulullah ini terdapat beberapa macam yang dilakukan Rasulullah pada masanya. Yang pertama yaitu menjalin ukhuwah Islamiyah. Rasulullah dulu menempuh kebijakan persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan dari kaum Ansor kepada Muhajirin yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah. Yang kedua yaitu pengumpulan pajak. Kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti kharaj, khum, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi inflasi. Yang ketiga yaitu kebijakan fiskal khusus, menerima bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslim, meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma, dan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. Yang keempat yaitu zakat. Di antara sumber penerimaan zakat di masa Rasulullah adalah zakat, seperti zakat fitrah dan zakat mal, yaitu dengan nisabnya yang berbeda-beda. Yang kelima yaitu humus. Humus itu artinya hasil rampasan barang seperlimanya yang diberikan untuk kepentingan negara, dan lainnya itu diberikan kepada seperti yang fakir miskin dan juga kepada prajurit perangnya. Yang keenam yaitu jizyah, pajak yang dikenakan pada penduduk non-muslim sebagai jaminan terhadap keamanan jiwa, seperti properti, ibadah, dan bebas dari kewajiban masuk militer. Yang ketujuh ada kharaj, yang artinya sewa dari hasil lahan yang digunakan untuk lahan pertanian oleh penduduk, atau maksudnya adalah pajak tanah. Yang keenam adalah usyur. Usyur artinya biaya impor. Ini dikenakan kepada para pedagang, dibayar sekali setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya 200 dirham. Yang kesembilan adalah rikaz, yang itu harta karun yang ditemukan oleh masyarakat atau negara. Yang ke-10 itu al-fadha, yang artinya harta warisan warga muslim yang tidak punya ahli waris atau harta muslim yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Semuanya menjadi kekayaan negara. Dan selanjutnya yaitu wakaf.
wakaf benda tak bergerak seperti tanah wakaf yang hasilnya juga untuk kas negara. Selanjutnya ada nawaib, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang muslim yang kaya, dijadikan sumber pendapat negara dan digunakan untuk mengulangi keperluan negara di masa darurat. Selanjutnya ada kifarat, yaitu denda atau kesalahan yang dilakukan seseorang seperti pelanggaran melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya yaitu ada kurban. Kurban yang dimaksudkan adalah memotong atau menyembelih kambing atau sapi yang diperuntukkan dagingnya yang diperuntukkan untuk fakir miskin dan juga kepada nisab-nisab yang tertentu. Itu saja video presentasi dari saya yang dengan berjudul kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Bila ada kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.